Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tafa dan rekan saya Nita Saimalwa. Kami berasal di kelas 4. Di sini tujuan kami membuat video adalah untuk mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Rizky, di mana dalam tugas ini kami membuat sebuah web server, di mana web server itu berfungsi untuk menjalankan sebuah quiz. Langsung saja saya akan beri penjelasan terhadap kodenya terlebih dahulu. Yang pertama, ada inisialisasi server socket. Di mana server socket yang akan kita gunakan itu di inisialisasi terlebih dahulu. Di sini juga sudah ada error handlingnya, yang dimana apabila inisialisasi socket gagal, ya akan langsung muncul pesan error dan langsung keluar program. Ini sesuai dengan rubrik self assignment. Nah, yang pertama yaitu pembuatan soket. Selanjutnya ada inisialisasi alamat server, di mana nanti akan diinisialisasikan. Yang kedua ada binding atau mengikat alamat server ke dalam soket. Seperti lihat tadi kita sudah membuat server soketnya, lalu dia diikat dengan address server. Di mana address server itu salah satunya support. Sama seperti soket binding juga kami beri error handling, di mana apabila binding gagal akan ada pesan error dan masuk keluar dari program. Selanjutnya ada listen. Listen ini berfungsi untuk menunggu atau mendengarkan koneksi dari klien. Dengan adanya bind dan listen, kami telah memenuhi self assignment nomor 2, yaitu binding dan listen. Setelah itu akan ada loop through yang tidak akan berhenti sampai diperhatikan, yang berfungsi untuk terus menerima koneksi. Nah, dalam loop ini ada accept yang berfungsi untuk menerima koneksi dari klien. Setiap request dari klien, nanti dia akan menghandle-nya gitu. Lalu ada fungsi fork. Untuk apa fungsi fork? Itu untuk membuat proses anak untuk menangani multi client, sehingga tidak ada klien yang bertabrakan dan server bisa handle beberapa klien dalam waktu yang bersamaan. Setelahnya kita masuk ke file parsing, di mana ini ada handle HTTP request yang dipanggil di dalam infinite loop tersebut. Singkatnya, itu menghandle request dari klien. Sini kita ada 2 request yang kita handle, yaitu post dan get. Saat klien request get, klien akan membuka laman boost.html. Dan saat server klien request post, server akan bertindak untuk mengolah data quiz yang player sudah kirimkan. Selain itu juga, server akan mengecho ke setiap klien yang sudah mengirimkan quiznya. Nanti akan ditampilkan oleh teman saya Nito. Lalu kita coba run sekarang memakai Makefile. Nah, sudah run, kita run hasil dari Makefile tersebut, yaitu file post. Nah, di sini sudah ada notif pada print atau output yang menandakan bahwa server sudah mendengarkan di port 8000. Apakah itu benar? Mari kita cek. Untuk mengecek bahwa server sudah mendengarkan di port yang sudah ditentukan, yaitu 8000, bisa dengan restart strip DLPN lalu di pipe. Nah, saya sudah menunjukkan bahwa port 8000 sudah listen utamanya. Cara tahu agar server sudah terupdate atau get server host ke port yang update. Nah, kita lihat bahwa timer sudah dan request get itu sudah di-respon oleh HTTP. Untuk demo programnya atau demo servernya akan dilakukan oleh teman saya Minto. Oke, halo teman-teman, saya Neto Maula. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah sebelumnya disampaikan oleh teman saya Tafa. Di sini saya akan melakukan demo. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk demonya. Di sini kita akan menjalankan servernya dengan mengeksekusi file yang telah dikompil. Oke, untuk filenya bernama parse. Kemudian di sini akan ada notifikasi bahwa server telah listen di port 8000. Selanjutnya kita akan melakukan akses dari servernya melalui browser. Oke, di sini kita akses saja localhost.
dengan port 8000. Nah, jadi ini adalah tampilan sederhana dari program yang telah kami buat. Di sini kami membuat sebuah quiz interaktif. Nah, jadi quiz ini akan membuktikan bahwa kita telah menerapkan sistem dari multi client menggunakan form. Oke, di sini kita mulai saja. Di sini kita akan menginputkan sebuah nama dan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh quiz yang telah kami buat ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya telah melakukan pengisian terhadap jawaban dari setiap pertanyaannya. Maka setelah itu kita langsung saja kirim jawabannya. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa player dari yang telah kita inputkan dengan bernama Ubud memiliki skor 10. Hasil ini pun akan terrecord ke servernya gitu. Nanti servernya akan menerima sebuah notifikasi bahwa data telah diterima dengan nama player Ubud dan jawaban-jawaban yang telah diisi oleh Ubud ini gitu. Dan di sini juga telah diterapkan algoritma dari penghitungan skornya gitu dari servernya. Nah, program ini telah mengimplementasi beberapa kriteria dari penilaian. Yang pertama itu kriteria nomor 3 yang menjelaskan bahwa program telah memiliki kemampuan untuk menerima koneksi dari multiple client secara terus-menerus dan stabil. Lalu di sini juga program yang telah kami buat telah memenuhi kriteria nomor 5 yaitu echo service yang menjelaskan bahwa kemampuan server untuk menerima pesan dari klien dan mengirim kembali pesan yang sama atau echo dengan benar dan responsif. Di sini demo selanjutnya akan membuktikan beberapa kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan gitu. Di sini kita pastikan bahwa server masih berjalan. Selanjutnya untuk demo selanjutnya di sini saya akan membuktikan bahwa server bisa menghandle beberapa klien sekaligus gitu. Jadi untuk melakukan demonya di sini saya akan mengakses localhost dengan port 8000 di beberapa tab browser. Di sini saya akan menguji dengan banyak tab sebanyak 8 buah gitu. Jadi dari 8 tab yang telah dibuat ini, 6 diantaranya telah saya instansiasikan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mengisikan hanya 2 tab saja. Oke teman-teman, di sini saya telah melakukan instansiasi data kedua tab dari program yang telah kami buat gitu. Selanjutnya di sini kita akan langsung saja submit jawaban sekaligus. Apakah server bisa menghandle dari beberapa jawaban yang telah tersubmit dari beberapa tab gitu. Untuk membuktikan gitu di sini kita akan split screen saja ya. Di sini yang sebelah kiri untuk halaman browsernya, di sebelah kanan di sini untuk melihat log dari servernya. Tab pertama kita akan mengirim. Kita terlihat pada log di sini bahwa data telah terrecord pada log server. Selanjutnya data kedua kita tersimpan. Untuk data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data kedelapan. Di sini dari 8 data yang telah terinputkan semuanya telah terrecord pada log servernya. Dari 8 data yang telah kita inputkan di sini ke-8 datanya telah terrecord pada log server. Dari sistem yang telah kita buat, di sini kita telah memenuhi 2 kriteria penilaian lainnya. Yang pertama, kriteria 6 yaitu efisiensi. Di sini server sudah dapat menangani setidaknya lebih dari 6 koneksi klien secara bersamaan tanpa adanya penurunan performa yang signifikan. Selanjutnya, tidak hanya kriteria penilaian nomor 6, di sini juga kita memenuhi kriteria penilaian nomor 7, yaitu server memiliki keandalan. Di sini server tetap berjalan dan melayani klien, meskipun salah satu proses child mengalami kegagalan tanpa mengganggu koneksi klien lainnya. Sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.